MBG yang 10.000 pun masih dikorupsi. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Ini bahaya kalau tidak punya iman. Baca sejarah-sejarah pendiri negara Republik ini, selain mereka aktivis, mereka juga adalah pendakwah. Sehingga merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan perut bangsa. Tidak ada hubungannya sama MBG ini ya. Ibu-ibu, tahu bajing? Tahu bajing? Itu bajing, Bu, cuma kacang-kacangan dia makan. Tuh, tupai. Kacang-kacangan aja dia makan itu. Tapi bajingan, aspal, tembok, beton, narkoba, jembatan, dia makan semua, Pak. Bahkan saudaranya sendiri pun dia makan. Orang yang punya ilmu, dia tidak alergi dengan kritik. Dengar Pak Komandan. Kalau mahasiswa demo, jangan tersinggung. Para pejabat, kalau rakyatmu mengeritik, jangan kau anggap sebagai musuh negara. Kalau kaum intelektual, ulama bersuara, Dasat Latif mengeritik kebijakan, bukan kami musuh terhadap negara. Itulah wujud kecintaan kami. Kenapa? Di sini kami hidup, di sini kami dakwah, di sini kami cari nafkah, dan di sini kami ingin dikubur di tanah Republik Indonesia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura beserta seluruh keluarga besar, guru besar, staf akademik dan pengajar di universitas ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, sahabat saya yang mengundang saya secara khas datang ke tempat ini, Bapak Kapolresta Kota Pontianak, Bapak Komisaris Besar Polisi, Pak Kombes Endang Tri Purwanto SIK, yang juga insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya belum tahu namanya Bapak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara baca sejarah perjalanan Islam, ada masa yang sangat gelap sebelum turunnya Islam. Namanya masa zaman jahiliyah. Begitu buruknya zaman jahiliyah, Bu, tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Jahiliyah sekali nih, pasti marah. Padahal sifatnya sudah jahiliyah. Nah, pada saat memberantas jahiliyah itu, yang identik dengan tidak ada peradaban, perempuan dianggap aib, khamar menjadi hobi, judi jadi kebiasaan, ada perbudakan. Pada saat itu Tuhan manusia banyak, strata manusia berdasarkan kekayaan dan bangsawan, maka Allah ingin memperbaiki itu. Apa yang Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa? Iqra, baca. Perintah untuk belajar. Maknanya untuk memutus kejahiliaan, memutus kemiskinan, memutus kebatilan, kesyirikan. Pertama yang harus dibacakan Iqra, baca. Disinilah pentingnya kampus. Kampus hadir untuk memberantas kebodohan. Kampus hadir untuk memberantas kejahiliaan. Maka Islam sebagai konsep agama paripurna, pendidikan itu sangat penting. Itulah sebabnya pendiri negara Republik Indonesia ini, Bu, bukan kaleng-kaleng. Mereka para alim, mereka kaum cendekiawan, tapi selain cendekiawan dia siang hari, malam hari dia tahajud. Baca sejarah-sejarah pendiri negara Republik ini, selain mereka aktivis, mereka juga adalah pendakwah. Sehingga merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan perut bangsa. Tidak ada hubungannya sama MBG ini ya.
Ini Prof, ini masyarakat terlalu cepat suka sangka buruk kalau kita ceramah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesungguhnya itu misi Al-Quran. Saya bisa berdiri di sini bukan karena saya gagah, bukan karena saya pejabat, bukan karena saya kaya, tapi Allah titipkan ilmu. Coba lihat, lebih gagah ini Pak Kapolres Tabes, lebih gagah Pak Rektor, tapi saya penuh pesona. Iya toh? Nah, coba ibu-ibu tengok muka saya ini, kecil, hitam, pesek. Ya kan? Tapi Allah angkat derajat sesuai janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Flashback sedikit, masa lalunya Dasat Latif. Bu, Pak, adik-adik, mahasiswa, saya kalau ada orang cerita tentang kesusahan, saya nyengir-nyengir dalam hati. Kau ndak kalah hidupku. Saya pernah menjadi cleaning service, travel terbesar waktu itu di Makassar. Saya tidak minta digaji. Saya bilang kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Ndak usah gaji saya. Sampai tutup itu travel ndak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Selesai sholat subuh saya bawa koran harian Fajar untuk ke pelanggan-pelanggannya. Saya pernah menjadi tukang cuci keliling. Naik sepeda belasan kilometer dari Jalan Harimau ke Kompleks Antang, Idi. Naik sepeda BMX. Dicuri lagi itu sepedaku. Itu bukan sepeda saya, sepeda sepupu saya. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi. Sudah saya mencuci hari Sabtu, hari Ahad pagi sudah jalan. Sudah mencuci, saya tunggu kering, lalu saya setrika. Sudah setrika, lanjut lagi saya naik sepeda ke Jalan Baringin Makassar untuk ngajar ngaji. Saya pernah juga menjadi pegawai catering almarhum Bapak Reza orang bau-bau. Saya bilang ndak usah kau gaji saya, cukup kasih makan saya bersama adikku 2 kali 1 hari. Saya pernah keluar kelas dari kampus. Saya ingat memori kuat saya 207 lantai 2 PIS 3 Universitas Hasanuddin Pisip. Saya keluar dari kelas, dia tunjuki saya seniorku. Ndak malu-malu kau, baju bekas semua kau pakai. Di Sulawesi namanya cakar, cap karung. Baju bekas yang kita beli. Kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 4 masih bisa ditawar. Saya tidak pernah tersinggung. Jalan kaki saya Pak. Sekolah dari Jalan Harimau, SMA, saya pergi Jalan Cakalang. Melewati pasar Cidu. Lewat situ. Berkilo-kilometer, saya jalan kaki. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah. Tadi mau umroh tidak dapat. Saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa mengumrohkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Waktu saya mau merantau tamat SMP, karena saya mau masuk pesantren waktu itu bapak saya tidak mampu. Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Maka saya akhirnya pergi Makassar merantau setamat SMP. Bapak saya bilang apa? Nak, dek gagas si jimu pejabat. Dek gagas si jimu tosogi. Dek tu gagas tuluk kona kecuali pungal ta'ala. Bahasanya Prof. Tidak ada Pak keluargamu orang kaya. Tidak ada keluargamu pejabat. Tidak ada yang bisa bantu tahu kecuali Allah. Maka mulailah saya sadar diri. Tidak boleh bersantai kecuali harus belajar. Maka pengalaman hidup ini silakan baca buku saya, judulnya saya sudah tulis, Bapakmu boleh miskin, Tuhanmu maha kaya. Jadilah seperti yang Bapak lihat sekarang ini. Sayangnya tidak ada namaku. Nah, dengar nama saya kalau disebut secara lengkap. Dr. Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor, dan awal Desember kemarin saya sudah dapat untuk promosi guru besar, Associate Professor. Alhamdulillah. Apa resepnya? Ilmu, belajar. Maka adik-adik sekalian, kalau mau memperbaiki dirimu, tidak usah kau cari muka sama manusia. Tidak usah kau menjilat.
Lebih baik kau tempa dirimu dengan ilmu, biar Allah yang tunaikan janjinya. Saya angkat derajatmu. Dengan catatan apa? Dua hal yang tidak bisa dipisah. Iman, ilmu. Karena kalau ada orang punya ilmu tidak punya iman, bahaya Pak. Bahaya. Kalau dia punya ilmu, cerdas menghitung, cerdas berdagang, cerdas berkali-kali, tapi tidak punya iman, maka MBG yang 10.000 pun masih dikorupsi. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Ini bahaya. Kalau tidak punya iman. Maka orang berilmu kalau tidak punya iman bahaya. Maka Allah gandengkan ayat ini. Dasat, Pak Rektor, Pak Polisi, Pak Menteri, Pak Presiden. Kalau kau mau mulia, dua syaratnya. Ilmumu, imanmu. Karena kalau tidak punya iman, manusia bisa lebih bahaya daripada binatang. Ibu-ibu, tahu bajing? Tahu bajing? Itu bajing Bu, cuma kacang-kacangan dia makan. Tuh, tupai. Kacang-kacangan aja dia makan itu. Tapi bajingan, aspal, tembok, beton, narkoba, jembatan, dia makan semua Pak. Bahkan saudaranya sendiri pun dia makan. Ya, maka punya ilmu. Maha benar Allah ketika berfirman, niscaya aku mengangkat beberapa derajat di antara kalian, iman, ilmu. Lebih baik orang bodoh tapi punya ilmu, punya iman. Lebih baik bodoh tapi punya iman daripada pintar tidak punya iman. Kalau dia bodoh mencuri, paling dia curi sendal. Tapi kalau profesor doktor tidak punya beriman, yang dia curi bisa satu kampus, satu negara bisa dia rampok. Maka inilah pentingnya kita punya iman dan ilmu. Ilmu itu sifatnya apa? Saya tidak usah cerita nuzulul Quran, kan sudah Bapak semua tahu semua. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, bahasa Arab ya. Lam, mim. Ilmu. Dikaji oleh para ahli tafsir. Ain, tak buka, terbuka kan? Artinya apa? Orang yang punya ilmu, dia tidak alergi dengan kritik. Dengar Pak Komandan. Kalau mahasiswa demo, jangan tersinggung. Para pejabat, kalau rakyatmu mengkritik, jangan kau anggap sebagai musuh negara. Kalau kaum intelektual, ulama bersuara, Dasat Latif mengkritik kebijakan, bukan kami musuh terhadap negara. Itulah wujud kecintaan kami. Kenapa? Di sini kami hidup, di sini kami dakwah, di sini kami cari nafkah, dan di sini kami ingin dikubur di tanah Republik Indonesia ini. Maka kita kritik supaya apa? Negara lebih baik. Kalau saya mau masa bodoh, ngapain saya kritik? Sudah enak hidupku. Tapi wujud kecintaan. Pak Rektor, kalau adik-adik mahasiswa demo, jangan dianggap musuh kampus. Itu bagian daripada kecintaannya kepada kampusnya. Tuan-tuan polisi, kalau rakyat mengkritik polisi yang oknum, jangan dianggap itu musuh polisi. Justru itu vitaminnya polisi, supaya polisi betul-betul menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Itu orang ilmuwan Pak, tidak alergi dikritik. Dia senang kalau dikritik, karena memang ilmu itu ada batasnya. Saya tahu tentang ceramah, tapi kasih dokter penyakit apa, saya tidak tahu. Itulah gunanya. Kenapa Allah tidak kasih semua kita ilmu? Dan orang itu profesor bukan karena dia kuasai semua ilmu, tapi semakin detail ilmunya. Semakin detail artinya semakin banyak dia tidak tahu. Kalau ada orang semua serba bisa, tidak jalan ini hidup. Saya bisa perbaiki kalkulator, saya bisa perbaiki mesin. Untuk apa orang lain? Maka Allah beri kita kritik. Untuk apa? Supaya ada perbaikan. Maka menurut ilmu, ciri ilmu itu dia tidak abadi, tapi dia punya peluang untuk salah.
Satu, ilmu, ain. Dua, lam, diangkat derajatnya. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Mana buktinya? Komandan tuh, biar saya terlambat ditunggu. Iya, enggak dimulai acara kalau saya belum datang. Itu karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lam, menjulang ke bawah. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Bahayanya orang berilmu punya potensi sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal? Bukan. Ibu punya emas, pakai perhiasan. Tidak boleh disembunyi. Bukan perhiasan namanya kalau disembunyi. Masuk pegadaian. Perhiasan pakai, sombong belum tentu. Kalau perlu emas gigi kasih emas. Sombong belum tentu. Kapan dia sombong? Kalau dia menghina orang. Ini palsu. Ini asli nih, sombong. Ibu pakai emas, kalau perlu pakai tulis di sini berlian. Itu rezekinya ibu. Kapan ibu sombong? Kalau meremehkan orang, kok kamu mau pakai itu palsu? Kok tidak malu kamu? Sombong. Nah, orang berilmu, apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Kalau Allah marah, Allah bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada mau sombong dengan ilmu. Jangan sombong Pak. Allah cabut ilmumu, dikasih pikun. Ada Pak Rektor, saya tidak tahu ini cerita benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya Pak. Begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Biasanya kalau kau mau ke kampus mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah kau cium-cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata Prof, pembantunya dicium. Ini jangan juga modus ini Pak ya. Jangan pura-pura. Saya kira mamamu nah. Mau sombong, jangan sombong dengan ilmu. Kalau Allah marah, dia cabut kita punya ilmu. Pikun Pak. Apa yang kita mau sombongkan? Ada ilmuwan sombong? Ada pendakwa sombong? Ada. Mana ciri-ciri pendakwa yang sombong? Merasa dialah pemilik kebenaran. Adik-adik, terutama yang belajar agama, yang dia sering kelompok sunnah, kelompok hijrah, boleh kau punya pendapat, tapi jangan kau salahkan pendapatnya orang. Baru belajar agama 2 bulan, manggil aki, afwan, ya ukhti. Berislam itu tidak mesti saya diganti dengan ana. Berislam itu tidak harus kamu diganti dengan antum. Allah tidak mewajibkan kita mengikuti Muhammad bin Abdullah, tapi yang wajib diikuti Muhammad Rasulullah. Muhammad sebagai orang Arab, beda kita Pak. Jadi jangan kau menghina ketika tidak sesuai. Tidak sunnah, sesat. Pengertian sunnah saja kau salah. Sunnah itu anjuran, tidak wajib. Begitu kita tidak pelihara jenggot, dia bilang, Ustaz tidak sunnah. Wah, dia apa kalau tidak mau tumbuh? Ya, Dede sekalian, kalau kau berbeda pendapat, hargai pendapat orang lain. Bikin ceramah, kadangkala menakutkan. Judul ceramahnya, 20 kesalahan orang yang berjamaah. Bagaimana cakap orang berjamaah kok salah? Kenapa kau tidak bikin ceramah 20 kesalahan orang yang tidak berjamaah? Hanya karena berbeda, seperti dia merasa panitia hari kiamat. Kalau mau, laksanakan yang kamu yakini, hormati yang berbeda dengan kamu. Mau 20 rakaat silakan. Mau 8 rakaat silakan. Bahkan mau tidak tarawih pun silakan. Orang saja meletakkan tangan setelah takbirkan beda-beda. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada di pusat. Allahu Akbar. Benar ini Bu, benar. Allahu Akbar, Syiah begini. Ya? Ada yang katakan dia bela Yahudi daripada Syiah. Syiah katanya kafir. Dari mana kau belajar? Kau ajar kita toleransi sama Yahudi. Kau musuhi Muslim.
Wajar kita toleransi non-muslim. Si aku musuhi. Ya begini. Boleh semua itu, ada semua dalilnya. Mana yang tidak betul? Kalau kau pakai semua. Ya, maka adik sekalian, yang lagi gandrung-gandrungnya, lagi semangat-semangatnya belajar agama, hormati perbedaan pendapat. Itulah adab. Dan puncak dari semua ilmu adalah adab. Adab ini lebih utama daripada cerdas. Ini yang mulai hilang di antara anak-anak kita. Adab. Zaman saya dulu sekolah kalau mau ngurus KRS, ditunggui kita punya dosen sudah salat subuh depan pintu rumahnya. Datang kita, mulai subuh kita sudah ada di situ. Datang dia bilang, ketemu di kampus. Dan kita tidak pernah marah. Itu bagian daripada ujian kesabaran. Sekarang anak Pak dia WhatsApp kita. Jam berapa di Ustaz? Di kampus jam 10. Boleh agak cepat sedikit Ustaz. Makanya Prof, di jurusan saya komunikasi, itu kita bikin protap cara menghubungi dosen. Kalimatnya pun diajarkan. Kalau mau WhatsApp dosen, ya, saya S3 di Malaysia Pak, tidak didapat yang begini. Kita mau ketemu sama penyelia namanya pembimbing, tidak boleh pakai WhatsApp, di email. Untung kalau dia baca. Sudah dia baca, dia bilang lagi kita jumpa bulan hadapan, bulan depan. Sudah ketemu, dia bilang, oh adakah? Ada janji? Ada. Waduh, tunggu lagi Pak. Tapi itulah ujian kesabaran bagi orang berilmu. Karena kalau orang berilmu tidak punya kesabaran, bahaya. Maka dalam riset, penelitian, ada yang disebut variabel waktu. Itu diteliti, itu variabel waktu. Bisa jadi teori tahun ini berfungsi, tahun depan tidak berfungsi lagi itu teori. Makanya selalu ada variabel waktu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, berilmu Allah angkat derajatnya dan jangan sombong. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Nah bapak ibu, Ali bin Abi Thalib, pentingnya ini ilmu. Pernah ditanya. Jadi Nabi itu ada 4 sahabat utama, Khurafaur Rasidin. 4. Siapa ibu? 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Utsman bin Affan. 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan diakui sebagai sahabat paling bijaksana. Umar bin Khattab Nabi gelari dengan panggilan Al-Faruq. Apa itu? Yang tegas membedakan antara hak dan batil, tidak ada abu-abunya. Utsman bin Affan dikenal dengan kehebatannya dalam berniaga. Ali bin Abi Thalib Nabi akui sendiri, ini sahabatku yang paling pintar di antara yang lain. Nah, Ali lah ini paling cerdas. Pernah ditanya, ya Ali, jika engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya minta pilih, ibu saya kasih iPhone 17 atau kitab Durratun Nasihin. Pilih mana ibu? Kitab, pandai juga sudah pencitraan ini ibu. Ya, umumnya kita pilih uang. Tapi Ali bin Abi Thalib kata, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu daripada harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Ibu punya uang 10 juta, kasih masuk di bilik-bilik. Kaleng. Di Makassar bilik-bilik. Kaleng. Ah, itu kaleng ibu gembok toh, digembok itu kaleng ibu, ya toh? Ah, sudah itu kaleng dikasih masuk di lemari. Digembok lagi tuh lemari, Pak. Sudah berapa gemboknya, Bu? 2. Dikasih keluar dari kamar, digembok lagi kamarnya, Bu. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, digembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kampus hilang kuncinya. Ya kan? Setengah mati dijaga apa itu harta. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Masya Allah. Selama saya di Pontianak ini dikawal terus sama polisi.
Masya Allah. Kenapa saya dikawal? Karena saya punya ilmu. Tadi malah disupiri sama Kapolresta. Bangga-bangga juga saya. Ya, kenapa? Karena ilmu. Yang kedua, ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang Pak di kampungku. Kisah nyata ini waktu saya masih kecil. Pertama kali masuk namanya wartel. Anak-anak genset sudah tidak tahu. Warung telepon, wartel. Ya? Iya, Kang di Bugis sini Bu. Nah, wartel. Susah jadinya. Nah, masuklah ini orang kaya. Dia mau telepon anaknya. Simpan nomornya. Halo, ambokmu nak. Halo. Dia bilang, bapakmu halo. Udahlah, saya bilang Haji, pencet dulu. Dia ada pencet nomornya Pak. Ya kan, akhirnya, ayalah Pak Guru Nana ajar saya. Saya sambung. Halo. Enggak dia dengar. Kenapa? Yang untuk di mulut dia simpan di telinganya. Yang untuk telinga disimpan di mulutnya. Halo. Saya bilang Haji, terbalik. Lah bilang lagi, loha. Aduh, bukan halonya terbalik Haji. Ini ada wannya tapi belem-belem. Open. Besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Tionghoa masuk. Jangan masuk, panas nak. Jangan kau masuk, panas. Masuk orang Tionghoa Pak. Selang beberapa saat terbuka pintu, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk. Hanguslah kau. Itu banyak duitnya, tapi tidak punya ilmu. Menderita dia Pak. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Orang punya ilmu Pak, dilempar kemana, dia bisa hidup dengan ilmunya. Tapi sebanyak apapun duitmu, pasti habis. Dan uang bisa dicuri. Uang bisa habis. Tapi kaya Ustadz dia, tidak bakal miskin itu Ustadz. Dia sampai 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya kamu turunan ke-8. Tapi ilmu dia tidak bisa dicuri Pak. Maka Bapak Ibu, warisan terbaik buat anak sebenarnya bukan harta, ilmu. Alhamdulillah. Dengan ilmu Bu, saya dulu susah hidup. Alhamdulillah, bukan mau sombong, motivasi saja. Sudah 4 masjid saya bikin. Sudah puluhan anak mahasiswa yatim piatu saya sekolahkan. Bukan karena saya kaya, ada ilmu. Dengan ilmu, maka Dede sekalian, kalau susah hidupmu sekarang, jangan kamu putus asa. Sekolah baik-baik, jadi manusia baik. Allah yang terapkan itu janjinya. Kalau Allah yang berjanji, beda caleg. Kalau caleg janji dibagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, kalau saya menang, gampang, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Pada begitu di Pontianak. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya. Nah, yang ketiga, orang yang berilmu, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu, harta kau belanjakan berkurang. Ilmu kau kasih orang nambah. Ibu punya uang 10 juta. Kasih sepupu 3 juta. Pasti berkurang uangnya Bu ya. Tinggal 7 juta. Ya kan? Tapi Bapak tahu Al-Fatihah. Ajarkan kepada anak santri. Hilang Al-Fatihahnya. Sudah hafal Dek? Sudah Ustaz. Mana Al-Fatihahku saya? Tidak mungkin toh. Itulah yang disebut amal jariah. Maka Bapak Ibu rektor, ya, Ibu Bapak dosen, jangan melihat anak kita ini sebagai kewajiban. Tapi didiklah dia sebagai investasi akhirat. Saya tanya dulu Bu. Kalau suami cerewet, malas, tidak sholat, Ibu ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Cerai kita. Tidak ada gunamu jadi suami. Bapak-bapak punya istri suka ngomel, malas masak, tidak mau diajar sholat. Ada pilihan?
Dua pilihannya rektor. Ganti atau tambah. Iya Pak. Ada polisi tidak disenang sama komandannya. Ada pilihan. Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Ya, ada dosen tidak disenang sama Pak Rektor. Ada pilihan. Ada. Kita tunggu pergantian rektor lagi. Iya toh? Tapi ketika masuk kubur ada pilihan. Ada pilihan. Senang tidak senang kau tinggal di situ. Tidak boleh. Keluar dulu deh. Begitu keluar Bapak viral satu Pontianak Pak. Tapi alhamdulillah Nabi memberi informasi. Meskipun kau sudah dalam kubur, ada 3 amalmu yang mengalir terus menerus. Dia mengalir, memberimu subsidi terus, mengirimkanmu transfer amal. 3 itulah yang kita sebut dengan amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, bapak dosen, jangan lihat anak ini sebagai kewajiban kita mendidik, tapi lihatlah dia sebagai inventaris kita. Saya kalau mengajar Bu, biar bukan mahasiswa saya masuk kadang-kala mengintip. Ingat, kenapa? Karena selain saya ajarkan ilmu komunikasi, saya ajarkan juga dakwah akhlak. Cewek-cewek yang tidak sopan bajunya, Dek, baik kau cantik sekali, tapi kau siksa saya Dek. Jadi bagaimana Ustaz? Kau tunggu saya di luar. Tetap kau absen, tapi kau mengganggu. Kenapa? Hilang konsentrasi saya. Bayangkan komandan kalau dia putih cantik baru duduk begini depan kita. Saya ini begini terus. Saya bilang kau di luar aja Dek ya. Tapi saya tidak diusir dia. Dek kamu cantik begitu, tapi kau mengganggu saya. Kau absen di luar. Ya, akhlak. Dilihat anak-anak kita tegur. Tujuan kita bukan saja mengajar tapi mendidik. Supaya apa? Kalau dia nanti menjadi manusia terhormat, kita dapat transferan amal. Anak itu Bu, anak bukan sekedar dalam Islam yang dilahirkan oleh istri. Bagaimana yang ibu-ibu yang tidak punya anak? Bagaimana bapak-bapak yang Allah takdirkan tidak punya anak? Bagaimana ibu-ibu yang tidak punya jodoh dan meninggal? Berarti tidak punya masa depan dong untuk anak soleh. Tidak, putus asa jangan. Caranya apa? Kalau kita lihat anak kita, 3 anak saya tidak ada beres. Oh ada anak situ 1, anak jurusan ini, dia penghafal Quran. Baik, saya urus ini. Itu sama hukumnya anak kandung sendiri. Coba bayangkan, betapa transferan amal dia dapat guru-guru saya. Yang ngajari saya public speaking, yang mengajari saya komunikasi massa, yang mengajari saya mengaji. Berapa ilmu, berapa juta orang Pak yang menonton. Dan dia amalkan, guru saya dapat transferan amal dari saya. 2, yang mengalir terus menerus meskipun sudah dikubur adalah harta yang telah disedekahkan. Ibu-ibu, halo Ibu. Kalau Ibu meninggal siapa yang pakai emasnya Ibu? Anak. Istri kedua. Begitu Ibu meninggal, dia tarik itu cincinnya. Cepat sekali kau meninggalkan saya. Tidak mau keluar Bu, dikasih sabun. Dia ambil lagi kita punya gelang ini dulu saya belikan kau. Usia pernikahan 10 tahun. Dia ambil lagi kita punya kalung ini waktu kita pergi umroh. Saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsunya pun dicabut. Dia bungkuslah emas kita itu Bu dengan penuh rasa duka. Ya dapat cepat kau tinggalkan saya sayang. Dia masukkan dalam laci. 3 bulan kemudian reuni fakultas. Ketemu temannya yang sudah janda. Cinta lama bersemi kembali. Dia pulang ke rumahnya bersiul-siul. Dia ambil emasnya istrinya. Dia bungkus pakai kado. Dia datang ke mantannya. Pakai saja ini Dek, sudah mati yang punya. Daripada dipakai istri kedua, lebih baik Ibu kirim sekarang ke kubur. Caranya gimana Ustadz? Cari anak yatim piatu. Cari masjid yang membutuhkan AC. Cari masjid yang membutuhkan tegel. Kita sedekahkan.
Itulah yang disebut pandai menyikapi harta. Ya, itulah yang mengalir terus. Yang ketiga, yang menolong kita di alam kubur nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Berkumpul ketiga-tiga ini di kampus. Maka merugi Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, kalau kau tidak gunakan kampus ini untuk investasi tiga. Dosen, jadikan anaknya orang soleh dan soleha. 2, sedekah. Sedekah tidak mesti duit, sedekah ilmu. Orang kaya sedekahnya hanya masuk surga paling cepat dengan harta. Jalur lain bisa tapi repot. Coba lihat, ada di sini tabungannya 10 miliar. Ada. Berarti orang kaya tidak mungkin bisa masuk surga melalui majelis seperti ini. Ayo. Ada kita lihat orang subuh keliling, orang kaya yang 10 miliar duitnya datang ke masjid. Tidak ada. Berarti peluangnya masuk surga melalui subuh keliling tidak ada. Tapi orang kaya bangun masjid ada. Orang kaya sumbang ini ada. Berarti jalurnya orang kaya masuk surga dengan cepat hanya dengan hartanya. Maka rugi kalau harta dia tidak gunakan untuk masuk surga. Nah, kita dosen, sedekah kita ilmu. Itulah sedekah kita. Ajarkan anak-anak kita. Itu sedekah dengan ilmu. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Semua tergabung, Pak. Sedekah dengan ilmu yang bermanfaat itu juga. Maka ajarkan. Maka di kampus inilah kita kumpulkan baik-baik. Semua itu akan terwujud kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita punya kemampuan untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha kalau jauh dari Allah. Tidak mungkin punya sifat dermawan kalau kita jauh dari Allah. Tidak mungkin ilmu yang baik-baik kita transfer kalau kita jauh dari Allah. Maka Allah mengharuskan kita, mengajak kita untuk mendekatinya dengan cara apa? Puasa Ramadan, hadir Ramadan. Karena konsumsi sudah keluar, itu kode berarti kita sudah harus selesaikan ceramah. Anak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ramadan ini adalah wujud untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah mulai besok malam, ingat ada yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Bagaimana ciri dan apa yang dilakukan? Kita lanjutkan nanti di Masjid Raya. Ya, masjid itu. Mujahidin selesai sholat tarawih. Saya mengundang atas nama panitia, ayo kita rame-rame ke sana. Kalau perlu ajak anak-anak kita. Kita heran kalau anak ulang tahun mampu kita bawa ke Pontianak, mampu bawa Jakarta. Kenapa itikaf tidak mampu kita bawa anak kita? Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.